Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Binarsi Hijrawati. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika kelas 64 2A11 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kondisi APBN di tahun 2020. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah grafis kondisi APBN di tahun 2020. Dan yang berwarna biru dongker ini adalah pendapatan negara, dan yang berwarna kuning adalah belanja negara. Nah, kondisi APBN di tahun 2020 ini selalu belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Pendapatan negara di tahun 2020 menurun drastis menjadi 1.699 triliun. Dan belanja negaranya naik menjadi 2.739 triliun. Nah, kondisi kinerja penerimaan pajak di tahun 2019 ini mencapai 84% dari target 1.577 triliun. Dan yang mampu dicapai oleh pemerintah adalah 1.332 triliun di tahun 2019. Dari tahun 2010 ke 2019 ini selalu naik. Tetapi di Indonesia ini pun ada yang namanya free rider atau orang yang menikmati fasilitas tanpa membayar pajak. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah siklus free rider. Yang pertama, pembayar pajak, uang pajak masuk ke kas negara. Dan dari kas negara dibuat APBN untuk penyediaan fasilitas negara dan pelayanan publik. Setelah fasilitas jadi, kemudian dirasakan oleh si pembayar pajak. Namun ada juga free rider atau orang yang tidak membayar pajak ini tetap bisa merasakan manfaatnya. Nah, harapannya kita semua warga Indonesia, perusahaan, pengusaha, dan warga negara Indonesia taat membayar pajak dengan semestinya sehingga Indonesia dapat memperoleh pendapatan negara yang lebih besar lagi setiap tahunnya. Itu ya harapannya teman-teman. Jadi kita harus taat membayar pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, Guru Besar Hukum Pajak Unpad Bandung. Nah, menurut beliau, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, di dasar-dasar perpajakan ini ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak atau orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP. Yang ketiga, objek pajak yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Yang keempat, tarif pajak yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Nah, selain unsur-unsur pajak, di dasar-dasar perpajakan juga ada fungsi pajak, yaitu yang pertama, budgetar atau pajak sebagai pemasukan kas negara itu menjadi anggaran APBN. Yang kedua, reguleran atau pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, stabilitas, yaitu pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas, misalnya menjaga nilai tukar rupiah. Yang keempat, redistribusi, yaitu pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Nah,
Pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu secara objektif dan subjektif. Yang subjektif adalah pajak yang pada waktu penanganannya dilihat subjeknya dulu baru objeknya. Sedangkan objektif yaitu waktu pengenaannya dilihat objeknya dulu baru subjeknya. Nah, itu sedikit materi yang saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.